Penasaran? Hai, welcome back to J-Talk, Jedutun Talk, podcast terbaru dari JSM yang tetap setia menjawab pertanyaan-pertanyaan seru dari kamu anak muda. Kalau di episode 1 kemarin, kita udah membahas rasa penasaran kamu, gimana sih dapet jodoh? Aku dapet jodoh dari mana kalau di rumah mulu ya kan? Nah, di episode kedua kali ini, kita mau menggali lebih dalam lagi nih. Kalau misalnya kamu udah punya calon pasangan, udah punya gebetan, udah punya pacar yang serius, tapi kamu masih ragu nih, penasaran, apakah dia orang yang pas buat kamu, atau apakah kamu pas buat dia? Nah loh, anak-anak muda sekarang kan gitu, kalau ditanyain kelebihannya pacar kamu apa sih? Oh iya, baik, sabar, penyayang, seiman, rajin. Boleh lah ya beberapa ditentang. Nah, tapi kalau ditanyain kekurangannya apa? Waduh, banyak banget tuh catatannya ya. Kadang aku heran loh, kamu menilai pasangan apa mau belanja bulanan? Lebih panjang loh daftarnya dari struk ini, kalah lewat. Nah, tapi kalau kita belanja bulanan aja, kan kita harus beli banyak barang ya, sampai puluhan macam untuk bisa memenuhi kebutuhan serumah kamu. Nah, calon pasangan kamu ini cuma satu loh, bukan puluhan orang. Tetapi kamu mengharapkan dia untuk bisa jadi everything for you, untuk bisa melakukan apa aja buat kamu. Contohnya ya, lagi gak enak badan nih, terus kamu, sayang, aduh berobat kemana nih, ke dokter mana ya, pusing nih sakit apa, udah parno duluan. Nah terus lagi kamu lagi banyak tugas kerjaan numpuk, terus kamu minta tolong buat dibantuin semuanya. Kamu lagi kesel, lagi galau, lagi mau marah-marah, terus kamu panggil dia buat curhat dan kamu lampiaskan unek-unek kamu sama dia. Hello, kamu nyari dokter apa nyari pacar? Kamu nyari karyawan apa cari pasangan? Kamu nyari samsak buat ditinju-tinju apa nyari pacar? Penyakitnya anak muda sekarang ya gitu deh, maunya banyak banget, sampai pusing. Tapi kalau ditanyain, kamu sendiri bisa nggak melakukan semua itu buat pacar kamu? Belum tentu. Sibuk, capek, apa minta tolong orang lain. Makanya, biar kita semua belajar buat lebih realistis, pikirannya tuh lebih masuk akal ya. Kita udah mengundang seorang narasumber yang udah bergelut di bidang relationship anak muda selama puluhan tahun. Nah, dia ini seorang dokter yang udah pelayanan di Domus Cordis dan Inspire Group Jakarta, jadi udah terpercaya sekali. Lalu dia juga seorang penulis buku yang populer untuk para muda dan untuk para wanita di luar sana. Selain itu, dia udah punya pelayanan tentang teologi tubuh yang terkenal sekali. Langsung aja kita panggilin Cicilia Brasali Arifano dari Domus Cordis. Halo Cicilia. Hai Jasmine, apa kabar? Halo teman-teman semua. Semangat banget, ceria banget kelihatannya, kinclong. Sama dong kita kuning ya. Kita janjian ya, sehati emang ya. Ya, buat semuanya di luar sana, ini namanya Lia Brasali Arifano. Udah tahu kan belahan hatinya siapa ya kira-kira? Narasumber kita yang minggu lalu, oke? Jadi udah manis-manis ini ya. Lia gimana selama di rumah aja, apa pelayanan terus nih? Udah bisa keluar? Di rumah aja sih masih, tapi ya begini, podcast, terus udah gitu ya Zoom, Inspire dari komunitas juga, ya gitu-gitu deh. Pasti tetap aktif sama sibuk ya. Ya. Paling penting sih sehat ya Cia sekarang ya. Amin, ya semua ya. Juga mudah-mudahan sehat. Iya, kan minggu lalu Ko Riko udah jadi narasumber, terus responsnya teman-teman kita netizen tuh positif sekali semuanya. Tapi mereka masih penasaran nih, kelanjutannya gimana? Pasangannya Ko Riko tuh siapa sih? Makanya kita undang Cicilia. Tapi mereka tuh mau tahu kira-kira apa sih yang terjadi sampai akhirnya Cilia bisa ketemu sama Ko Riko. Apakah sebelum sama Ko Riko, Cicilia tuh sama pacar-pacar yang dulu deh, udah sering minum kopi tuh. Tapi kopi yang rasanya kenangan pahit ya, bukan kenangan manis loh, Ci. Boleh diceritain dikit gak awal pertemuannya sampai akhirnya merit, udah lama sekali? Oke, saya ketemu Riko tahun 96 di perjalanan di bus menuju ke 95. Langsung dikoreksi, 95 dalam perjalanan menuju ke retret waktu itu. Jadi kalau ada yang bilang, aduh ke PD, ke retret, motivasinya cari pacar itu salah, dosa. Enggak ya, mendingan cari pacar, cari pasangan di retret, apa di PD, apa di gereja, daripada di pinggir jalan kan, nggak jelas. Nah, itu yang terjadi sama saya gitu. Waktu itu saya udah pacaran, Riko juga sudah pacaran. Jadi kami di bus itu saya bersama mantan dan Riko bersama mantan.
gitu. Jadi begitu pulang ke Jakarta habis retret, biasalah habis retret kan berkobar-kobar tuh ya kan. Terus udah gitu kami pelayanan bareng di persekutuan doa di paroki. Ya udah dari situ kemudian saya tunangan sama mantan pacar saya yang di bus itu. Dan Riko sama mantannya jadi MC kami waktu itu. Nah, terus singkat cerita karena panjang, intinya ya kami terus putus, saya putus duluan, terus nggak lama Riko putus duluan, tapi terus setelah itu saya pacaran lagi beberapa kali. Riko tetap menjomblo gitu kan, tetap berusaha mengenali panggilannya seperti yang minggu lalu dia jomblo nungguin Cici. Nggak juga, kita nggak saling menunggu karena kita berteman baik dan kayaknya nggak kepikiran sih bakal menikah sebetulnya gitu. Jadi ya udah, habis itu kami bersahabat terus ya udah, terus kami nggak sadar aja terus pacaran nggak sampai setahun menikah, udah deh sampai sekarang. So it's been like 16 years now marriage life gitu. Terus sekarang bisa pelayanan sama-sama, ini mimpinya anak-anak yang pelayanan di komunitas semua kali ya, bisa ketemu jodoh di komunitas, tapi kan jodoh kita nggak pernah tahu. Nah Ci, jadi itu banyak teman-teman muda yang udah menjalin hubungan cukup lama nih ya, atau baru ketemu calon. Nah karena pertanyaan minggu lalu, kan mana jodoh saya, terus itu membuka pikiran banget buat mereka yang Koriko bilang, we have to be the right person first. Nah kalau kita nanyain orang kan, maunya apa sih? Maunya kan pasti banyak banget, Ci. Mau yang baik, mau yang oke, mau yang cantik cakep, mau yang tajir, mau yang rajin. Semua yang positif-positif ya. Semua kata kerja, kata sifat yang positif di kamus tuh keluar semua. Tetapi, nah kita mau nanya Cici, apa sih yang paling prioritas dari semua daftar itu? Apa sih yang menjadi harus punya? Must have, berarti kan dia butuh tuh ya kalau harus punya. Nah, terus apa aja yang mungkin menjadi kriteria biasa aja? Punya oke, nggak punya ya udah nggak apa-apa. Saya rasa setiap orang jawabannya akan berbeda-beda. Jadi saya nggak bisa menjawab satu jawaban untuk semua. So I think you have to ask yourself yang benar-benar jadi prinsip buat kamu tuh apa, ya kan? Dan saya waktu dulu ini dalam proses pencarian saya cuma men-sharingkan, tapi sekarang juga ini juga di dalam komunitas kami juga melakukan itu, tapi sebenarnya lebih untuk value hidup sih sebetulnya. Tapi kalau dalam konteks saya waktu saya menanyakan sebenarnya saya itu butuhnya apa, dan saya nanya itu setelah 9 tahun pacaran, telat ya, waktu itu ya telat banget gitu, karena ya usia juga sih mempengaruhi gitu kan. Jadi waktu itu saya udah umur 23 tahun mulai mencari nih, saya sebenarnya sukanya apa sih. Yang saya lakukan adalah saya menulis kriteria calon suami yang saya mau ya. Dan tadi Jasmine bilang di awal tuh, ada yang baik, bertanggung jawab dan sebagainya, bisa menolong lah, apalah, ini itu. Ya saya mempertanyakan kalau kriteria saya itu ya apa bedanya saya nikah sama office boy misalnya, mereka juga menolong kan, baik hati juga, jujur juga, ada aja gitu orang di mana-mana yang seperti itu. So I think I have to go more detail on it. So jadi saya nulis di kertas waktu itu. Ya awalnya susah sih, awalnya yang keluar yang begitu-begitu tuh, baik hati lah, bertanggung jawab. Tapi kemudian saya mempertanyakan lagi, kenapa baik hati, kenapa bertanggung jawab, apa yang saya lebih butuhkan dari baik hati itu, apa yang saya lebih butuhkan dari bertanggung jawab itu, apa yang saya lebih butuhkan dari misalnya dia hormat sama orang. Nah sebenarnya yang lebih mendalam daripada yang lebih mendasar dari itu apa sih? Ya waktu saya dapatkan dari pertanyaan itu, saya tulis di kertas, misalnya contoh ada 20 lah kriteria, ya kan, 20 yang udah dipertanyakan ya, bukan yang umum-umum aja ya, gitu maksudnya kan. Jadi ada 20, udah gitu saya terus ngebayangin, saya ngebayangin saya bakal hidup sama dia nggak 5 tahun, nggak 10 tahun, tapi like forever gitu kan, yang saya nggak tahu umur saya berapa. Jadi saya membayangkan, yang nggak prinsip dulu, saya buang. Jadi kalau misalnya itu nggak ada, nggak apa-apa gitu maksudnya, saya buang gitu kan. Terus lalu kemudian dari 20 saya buang 10 gitu, itu aja udah susah tuh. Dari 10 kemudian saya mempertanyakan lagi, kenapa 10 ini? Waktu 10 ini saya pertanyakan, saya kemudian bisa mencoret beberapa. Oh ternyata karena kenapanya itu saya sudah tahu, berarti yang ini sebenarnya nggak butuh dong, nggak terlalu prinsip juga, yang ini nggak terlalu prinsip juga dong, gitu kan. So akhirnya saya lupa berapa kodenya, saya sisa 8 atau 7 gitu waktu itu. Dan waktu itu saya challenge diri saya untuk mempertanyakan lagi, kalau sampai yang itu nggak ada, kamu mendingan nggak married
gitu misalnya. Jadi yang seperti yang kayak gitu maksudnya, sampai pertanyaan yang challenge seperti itu, kamu ngebayangin konsekuensinya kalau dapat orang begini gimana ya, ngebayangin gitu, baiknya apa, buruknya apa. Karena setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. So, jangan berpikir kalau kita memutuskan sesuatu terus semuanya bakal happily ever after like this gitu. Nggak ada gitu. Dalam hidup nggak ada yang seperti itu. Semuanya itu diperjuangkan dan semuanya itu harus dipertanggungjawabkan. So, waktu itu saya melihat gitu dan oke, buat karakter saya yang seperti ini kira-kira kalau saya yang mau ini matching nggak ya gitu. Jadi banyak sekali pertanyaan yang dari kertas itu aja kita bisa merenungi itu like berbulan-bulan gitu. Jadi ya udah, setelah itu akhirnya saya men-challenge diri saya untuk come up with only top 3. Yang top 3 yang kira-kira benar-benar harus. Dan salah satu yang ada di situ adalah saya ternyata menulis di buku diary saya waktu saya SMP, saya pengen punya suami yang mencintai Tuhan lebih daripada mencintai saya. Namanya anak SMP ya, nggak tahu tuh konsekuensinya apa dari keinginan itu. So, makanya saya selalu bilang, kalau pengen sesuatu, juga pikirin konsekuensinya. Jangan cuma asal pengen, semua pengen, tapi nggak mikir konsekuensinya apa. So, waktu saya meminta itu kan tadi Jasmine bilang, wah mimpinya orang-orang nih di pelayanan, punya suami, punya pacar, punya istri, nanti satu komunitas bisa pelayan bareng. Pertanyaannya, kira-kira kepikir nggak konsekuensinya apa, pengorbanan yang juga harus dilakukan, which is that's not bad at all, maksudnya kayak saya dan Riko, tapi ya bukan dengan berarti saya dan Riko sama-sama pelayanan semuanya mulus-mulus saja, yang nggak ada. Nah, dengan konsekuensi-konsekuensi itu, maka kita kemudian bisa kembali kepada yang prinsip tadi. Nah, karena prinsip tadi saya itu adalah suami yang takut akan Tuhan, man of God, ya itu menjadi prinsip saya, tapi kan teman-teman kan beda, silahkan dicoba. Terus Ci, nah kalau misalnya nih ada teman kita yang udah ikut pelayanan kan lama ya, udah ikut komunitas seperti kita di JSM nih, kan menurut Koriko itu hal yang positif banget, bahkan kalau kamu mau cari jodoh ikut komunitas ya udah nggak apa-apa, di sini kamu bisa sama-sama berdoa, melayani Tuhan. Nah tetapi kalau satu pasangannya itu aktif di pelayanan, terus yang satunya nggak mau ikut, kan apa dihempaskan cari yang lain, Ci? Gila, dihempaskan, kejam sekali gitu kan. Tergantung lu maunya apa. Lu maunya nanti punya keluarga yang kayak apa. Karena itu akan menentukan apakah dia dipertahankan, apakah dia dihempaskan, apakah dia perlu terus dan terus dipertobatkan. Misalnya, enggak lah, nggak bertobat lah. Dia juga mungkin, bukan mungkin, dia juga pasti orang baik, tapi mungkin prioritasnya mungkin berbeda. Ya kan, orang kan punya prioritas yang berbeda-beda ya. Nah, itu apakah itu penting buatmu? Jadi pertanyakan itu kepada dirimu sendiri. Apa yang penting buatmu? Masalahnya tadi, kayak saya tadi, 9 tahun udah pacaran baru mikir. Bener. Nah, ya kan udah 9 tahun. Ya, saya tadi bilang soal umur, karena saya pacaran tuh umur 15 tahun. Nah, umur 15 tahun, ya nggak ngerti apa-apa lah ya. Yang penting kan dapet cowok. Waktu itu mantan saya calon ketua OSIS. Badannya keren, bahkan di sekolah gitu kan, lumayan kan ngedongkrak kepopuleran kita kan ya waktu SMA kan. Anak SMA kan mikirnya cuman gitu kan, tapi kemudian along the way udah mulai mikirin tunangan, mikirin mau jadi istri, mulai tuh rasa itu mulai tanya, oke, sebenarnya yang penting buat saya apa ya. Nah, so you have to know what you want, apa yang kita mau dalam hidup ini, keluarga yang seperti apa yang kita mau, dan cowok seperti apa yang mau kita bikin, kita jadikan suami, dan cewek seperti apa yang mau kita jadikan istri. Nah, itu yang paling penting. Nah, Ci, lebih penting lihat kepercayaannya dia apa karakternya. Nah, karena orang-orang, ya kita kan jujur aja nih ya, mungkin yang seiman belum tentu juga karakternya baik loh. Yang nggak seiman bisa aja karakternya baik. Nah, ini tuh selalu menjadi pergumulan anak muda sekarang, terus mungkin juga pergumulan dari family ya, apalagi mungkin yang dikenalin, dijodohin, biasanya kan belum tentu seagama. Nah, ya, lihatnya tuh dari mana sih? Ini sebenarnya sama aja pertanyaannya sama yang sebelumnya. Seberapa penting, kayak kita ya, kita Katolik nih, di Katolik kan kalau ya sama saudara-saudara kita yang di Kristen kan, mungkin satu yang menjadi poin adalah Bunda Maria misalnya. Contoh ya, contoh, ini cuma contoh. Waktu saya, kalau saya memang dari dulu punya prinsip,
saya agamanya apa, dia harus agama sama saya. Nggak ada patokan apa-apa. Itu udah prinsip buat saya dan itu penting karena saya nggak mau pusing orangnya. Saya nggak mau pusing, nanti saya ngebasaran anak saya yang satu mempertanyakan ini, satu yang mempertanyakan itu gitu. Dan terus begitu anak saya makin kritis dan kemudian bertanya, yang mana yang lebih benar, Mam? Yang ini apa yang itu? Mami punya apa Daddy punya? Misalnya seperti itu. Aduh, buat saya ngebayangin itu aja udah males banget deh gitu kan. Mendingan saya dihindarkan dari yang kayak. Cuman kalau buat Riko misalnya salah satu Riko tuh suami saya maksudnya. Buat dia penting sekali dia punya istri yang sama-sama menghormati Bunda Maria. Dan itu juga jadi satu value buat dia yang sangat kuat. So karakter kemudian mengikuti pastinya. Kalau seagama tapi karakternya nggak cocok ya tetap aja enggak. Ya. Gitu ya kan. Tapi kalau nggak seagama balik lagi penting apa enggak? Maksudnya ini dalam konteks Riko ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa dijadi contoh buat teman-teman. Dalam konteksnya Riko kalau misalnya karakternya oke, tapi kemudian dia harus tanya ke dirinya sendiri. Buat saya penting apa enggak ya seseorang yang bisa saya ajak bersama-sama Rosario misalnya. Kalau misalnya itu penting dan itu dear to your heart, ya udah. Terpaksa ya mungkin kita harus kemudian berdoa lagi dan menunggu lagi. Itu sih kira-kira. Terus Ci, nah hal-hal apa aja sih yang sebaiknya pasangan lakukan waktu mereka tuh lagi saat-saat PDKT atau penjajakan? Kan Koriko bilang make many good friends. Nah, jangan langsung pacaran aja katanya, karena satu juga mungkin pacaran kan ya waktunya habis juga. Terus yang kedua kalau pacaran kan ke bawah suasana cinta-cinta, cinta buta, itu udah lupa nih kekurangannya apa, kelemahannya apa. Jadi kalau kita berteman sebaiknya menghabiskan waktu ngapain sih? Berteman sebaiknya menghabiskan waktu untuk berkenalan lebih lanjut. Jangan cuma main, jangan punya hangout, tapi observe. Jangan cuma shallow friendship, tapi kemudian berusahalah untuk mengenal. Contohnya nih, di TOB itu ada yang namanya piramida relationship. Di piramida relationship itu sebelum sampai kepada top yaitu intimacy atau seks, itu kan sebelumnya pasti marriage ya. Tapi di situ habis friendship itu yang kedua itu adalah berkenalan dengan keluarga. Ya. Loh, di budaya kita kalau kita udah bawa ke keluarga itu namanya adalah mengenalkan calon gitu kan. Tapi ini enggak dalam konteks itu. Ini belum jadian, ini berteman. Itu sebabnya makanya bertemulah, mainlah ke rumahnya, tapi jangan sendirian. Rame-rame, berdua, bertiga gitu. Dan waktu ada di rumahnya, observe. Maksudnya gimana hubungan dia sama orang tuanya, gimana ibunya, gimana ayahnya, gimana saudara-saudaranya. Yang cewek begitu, yang cowok. Ya terus kemudian cewek, ya tapi kan cewek main ke rumah cowok. Orang tua saya masih kolot ya. Jadi waktu itu saya selalu dipesan-pesan jangan pernah main ke rumah laki-laki sebelum diminta, sebelum dilamar maksudnya gitu kan. Tapi ya dengan begitu ya, tapi waktu itu saya masih SMA, ya namanya anak SMA, ya mohon maaf mama dan papa, saya banyak berbohong dan akhirnya saya main juga ke rumah dia. Tapi dari situ saya mulai mengenal orang tuanya dan tahu kira-kira keluarga seperti apa yang akan saya masuki. Misalnya, dan ya itu mungkin karena saya udah pacaran konteksnya, tapi kalau berteman artinya ya kita bisa melihat dari awal kira-kira ini orang nih kayak apa, dan sehingga itu bisa meminimalisasi tadi coretan-coretan tadi itu loh yang nggak penting tadi gitu. Kira-kira seperti jadi bertemanlah yang banyak dan kenalilah calon pasanganmu kalau kamu memang suka sama dia misalnya dengan cara yang lebih observasi, jangan cuman hangout doang, tapi tidak mengobservasi, tapi mulai memikirkan. Nah, tapi itu baru bisa, kira-kira poin apa yang mau saya pikirkan? Kalau kita tahu apa yang kita mau sebetulnya. Karena kalau kita nggak tahu apa yang kita mau, apa juga yang mau diobserve? Apa juga yang mau diperhatikan? Apa juga yang mau dicocokkan? Apakah dia cocok dengan saya apa? Nggak ada, nggak bisa. Karena apa? Karena memang kita nggak tahu. Jadi ya itu yang terjadi selama saya 9 tahun, ya jalan-jalan aja gitu ya, jalan pacaran, ntar kalau memang udah waktunya umurnya nikah ya nikah gitu. Jadi mending dari awal temenan kita udah terang-terangan ya nanya, karakter aku seperti ini, aku maunya ini, cita-cita aku, value-nya, prinsipnya, lalu tanya aja sama lawan yang di sana ya, mendingan gitu kan, jadi iya dong, biar cepet tahu. Iya sih, tapi yang penting caranya. Jangan sampai kayak perempuan begitu kan ngeri ya. Laki digituin juga kabur kali ya gitu kan. Jadi mungkin misalnya kalau misalnya lihat sesuatu, misalnya lagi ngopi lah, lagi di coffee shop gitu, terus udah gitu lihat misalnya
ada waitersnya nganterin sesuatu, kita kan bisa memperhatikan apakah dia memperlakukan waitersnya dengan hormat, misalnya bilang thank you apa gitu. Terus apakah dia kira-kira matanya gimana, jelalatan apa, kemudian memperhatikan perempuan dengan santun misalnya. Yang cowok juga lihat dong perempuannya itu kalau ngomong mulutnya bisa dijaga apa enggak, apakah apa-apa dikit nyumpah-nyumpah kebun binatang misalnya, lalu kemudian cara berpakaiannya, yang seperti itu kan bisa diperhatikan dulu. Gitu. TOB itu apa sih? Boleh dijelasin dikit nggak tadi? TOB itu adalah pengajaran yang dibawakan sebetulnya oleh Santo Yohanes Paulus II dalam kurun waktu antara tahun 70 sampai 80-an. Nah, itu menjelaskan soal bagaimana kita menghayati tubuh kita dan bagaimana menghayati panggilan kita sebetulnya sebagai manusia untuk mengetahui sebetulnya kita diciptakan tuh buat apa, gitu. Jadi lebih nanti aplikasinya juga dalam pengertian itu, aplikasinya bisa nanti dalam relasi gimana, dalam marriage gimana, bahkan dalam menghayati panggilan sebagai seorang single gimana, seorang biarawan-biarawati gimana gitu. Aplikasinya bisa sampai ke situ dalam pengertian yang sama. Jadi ini sebenarnya ajaran dari Santo Yohanes Paulus II. Kalau dalam berhubungan udah cukup lama dan kita mungkin insting kita tuh mengatakan ada sesuatu yang kurang dari orang ini. Nah, tetapi mungkin kan ya kita kan bisa bikin kayak Cici bilang prioritasnya mungkin ada 10, akhirnya dieliminasi sisa 3. Nah, udah kurang lebih oke, tapi ada satu hal yang kita rasa aduh belum cocok nih ininya. Biasa kan orang karena hal kecil aja ya, Ci ya. Gimana nih cara mengatasinya selain berdoa gitu loh? Hal kecil. Jadi ini bukan yang prinsip. Bukan. Konseling tahu nggak sih buat anak-anak muda oke nggak ya? Yang ngobrol aja, kayak misalnya ada sesuatu hal kecil yang menurut kamu nggak prinsip, tapi kamu terganggu misalnya, ya diobrolin, dan ini melatih kita berkomunikasi sebetulnya, karena nanti dalam kehidupan pernikahan, kalau emang jadi menikah, akan banyak sekali hal yang kita temukan seperti ini, dan kita udah nggak bisa kemana-mana, udah nggak ada way out kan, kalau udah married kan, so dari pacaran ya kita harus belajar untuk mengkomunikasikan itu. Kalau saya dulu, ini mungkin hal kecil ya, tapi buat saya masalah. Saya waktu itu salah satunya yang saya nggak tahan adalah, saya tuh paling nggak tahan kalau ada orang yang makan bakmi, kan mie ujung pandang terkenal nih kan ya, agak keras, agak gede-gede, terus dimakan tuh di seruput tau nggak? Itu saya bisa merinding sampai di bulu kuduk, berdiri semua gitu. Itu mungkin nggak penting, tapi itu mengganggu buat saya. Sampai satu titik di mana saya nggak tahan lagi. Nah, sayangnya waktu itu baru keluar setelah 9 tahun, dan setelah saya menemukan hal yang banyak yang lebih prinsip, yang lebih mendasar untuk membuat saya putus. Tapi itu sangat mengganggu. Tapi saya udah malas berkomunikasi. Tapi kan hal seperti itu sebetulnya bisa dikomunikasikan kan. Bisa bilang, tolong dong, saya tuh nggak enak, nggak tahan, nggak biasa aja dengar orang makan bakmi seperti itu gitu. Maksudnya bisa nggak supaya lebih pelan-pelan? Daripada kita diam-diam, dipendam sendiri, mending dibicarakan aja ya, apa yang kita suka, kita suka. Bener gitu. Yang penting caranya, waktunya, nah itu sangat penting. Caranya kan intonasi nada, muka kita, ya itu kan caranya minta tolong dan sebagainya, itu kan harus dipelajari ya. Jadi, apakah pasangan yang tepat menerima kita apa adanya, atau memberikan kita kebebasan menjadi diri sendiri, atau dia membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik? Nah, ini mungkin kan pertanyaan refleksi untuk tiap orang ya, pasangan itu membuat dia jadi seperti apa sih? Buat saya, seseorang yang tepat adalah bila seseorang itu bisa memberikan yang terbaik out of himself atau herself. Kalau saya sih membiarkan saya menjadi diri saya sendiri, tapi tetap memberikan masukan kalau dinilai ada sesuatu yang nggak benar. Ya, membiarkan kita jadi diri sendiri kan bukan berarti kita bisa membiarkan orang semena-mena kan, gitu maksudnya seenak-enaknya. Tapi waktu kita melihat apakah itu punya konsekuensi di mana itu tidak sesuai dengan perintah Allah, dengan perintah Tuhan, atau kemudian punya tendensi untuk jadi akhirnya ke sana, jadi akhirnya berdosa, dia tidak ragu-ragu untuk mengajak kita diskusi dan ngasih tahu. Karena apa? Karena dia menginginkan kita melakukan yang paling baik, yang terbaik untuk diri kita sendiri, dalam konteksnya adalah kita sebagai anak Allah.
gitu. Itu sebabnya makanya penting punya pasangan cowok atau cewek yang sama-sama punya prinsip untuk mau hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa saling mengkoreksi satu sama lain. Balik lagi caranya ya, cara itu penting gitu. Kalau blessings from parents penting nggak? Kan ada firman yang mengatakan kita harus hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tapi kan mungkin aja jalan pikirannya kita sama jalan pikiran orang tua kita tuh beda. Belum tentu benar orang tua, belum tentu benar kita juga. Jadi bagaimana nih menyikapinya? Buat saya pribadi blessing from parents itu perlu, ya. Tapi balik kembali, kadang-kadang ada orang tua, ginilah, menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Mereka juga berusaha menjadi yang terbaik. Prinsip yang kedua, kita punya kepercayaan orang tua kita itu sayang sama kita. So apapun yang mereka putuskan atau utarakan, mereka pasti maksudnya adalah yang terbaik buat kita. Masalahnya kadang-kadang mereka belum mengenal pasangan kita, sehingga mereka kemudian punya pendapat tertentu yang kemudian tidak sejalan sama yang kita harapkan gitu. So mungkin kalau buat saya itu pertama jawabannya perlu, tapi yang kedua kalau misalnya orang tua kita itu bilang no tanpa beralasan, ditanyakan kenapa sih nggak sukanya, emang ada apa gitu. Dan kalau misalnya emang kita bisa jawab dan kita bisa kasih solusi, coba deh mama nanti perhatikan kalau dia begini gimana, kita kasih mereka hint supaya mereka bisa saling mengenal satu sama lain. So mungkin dengan itu kita bisa mengkomunikasikan dan mendapatkan restu mereka nantinya. Thank you so much Cilia for your time. Karena durasi, dan kita akan ketemu Cici lagi nih di episode keempat untuk di sesi Q&A. Boleh nggak minta kesimpulan dari tema kita hari ini? Oke, pertama, know yourself, benar-benar ngerti apa yang kamu mau. Yang tadi saya bilang nomor satu, kira-kira apa yang kamu mau sebagai calon pasangan, calon suami terutama ya. Bikin tadi list yang tadi saya cerita itu yang pertama. Yang kedua, kan udah pacaran nih, dievaluasi, apakah kalian itu menjalani satu relasi yang berbuah atau enggak? Atau semuanya malah jadi self-centris? Apakah pacaran ini menjadi berkat buat sesama, menjadi berkat juga buat keluarga, pasangan ini hubungan kita itu, hubungan relasi kita itu menghasilkan buah-buah roh dan sebagainya, damai sejahtera, sukacita, itu yang kedua. Yang ketiga, coba diobservasi. Apakah pasanganmu, either itu cewekmu atau cowokmu, itu menghormati kamu. Yang cewek, kalau emang dari awal itu cowok udah ada abusive omongan, abusive apalagi fisik, udahlah that's it lah. Mau cocok nggak cocok, udah that's it. Nah yang cowok juga, yang cewek ini kira-kira juga menghormati kamu apa enggak? Artinya apakah dia itu berusaha untuk mendukung kamu dalam menjalani misi kamu, atau sehari-hari dia tuh percaya sama kamu. Kalau punya cewek cemburuan kan pusing juga ya. Nah ini 3 hal yang mungkin bisa usul saya bisa diperhatikan untuk menilai apakah kamu cocok apa enggak dalam hubungan kamu. Itu sih Jasmine. Thank you so much Cilia. I'll see you next time. Sehat selalu ya Cia. Salam buat kamu. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you young people for watching this. Thank you so much for udah like, comment, and share podcast Penasaran. Thank you juga udah subscribe YouTube channel JSM Domus Fidei Makassar. Nah, kalau kita bicara soal relationship kan, pasti penasarannya banyak sekali. Dan ini baru episode kedua loh dari tema besar kita relationship yang akan tayang sampai bulan Agustus di YouTube channelnya JSM. Karena itu kalau kamu punya pertanyaan apa aja, silakan komen di kolom komentar di YouTube yang akan kita jawab di sesi Q&A di episode keempat. Ingat buat ajak semua teman-teman kamu, calon pasangan kamu, gebetan kamu, keluarga kamu, tetangga kamu, bahkan teman kerja kamu buat nonton nih. Jadi semakin banyak anak-anak muda di luar sana yang terberkati. Thank you so much. See you next time. Stay safe, stay healthy ya. Bye.